Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 14 Juni 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus menasihati para muridnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kutipan ini menegaskan Yesus sendiri tidak ada masalah dengan hukum Taurat, sehingga kehadirannya bukan untuk merubah hukum Taurat, tapi menggenapi. Ia mengatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat. Selanjutnya Yesus mengatakan siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Saudaraku terkasih, hukum Taurat menurut Yesus itu baik. Yang menjadi masalahnya bukan pada hukum Taurat itu, tapi pada mereka yang melaksanakannya. Yesus bahkan mengapresiasi mereka yang menjalani hukum Taurat dengan benar akan mendapat kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Yang dipersoalkan Yesus adalah sikap dan cara hidup mereka menjalani hukum. Taurat tidak pada tempatnya. Mereka yang menempatkan dan menjalani hukum karena keinginan pribadi, demi popularitas diri, demi kelompoknya, itulah yang dikecam Yesus. Saudaraku terkasih, Yesus merangkum semua hukum Taurat dengan kasih. Dan kasih dihidupi oleh Yesus sendiri. Ia menunjukkan kasih dengan mengalami sengsara, penderitaan, dan salib. Ia memberikan dirinya, dan bagi Yesus itulah kasih. Dengan demikian jelas bahwa semua hukum itu baik. Masalah bukan pada hukum atau aturan yang ada, tapi cara manusia menjalani hukum itu. Maka saya berpesan pada kita hari ini untuk selalu taat pada hukum yang ada. Dan menjalannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jalanilah hukum dengan bijaksana demi kesejahteraan banyak orang. Dan dasar dari semua hukum itu adalah kasih Kristus yang diberikan untuk kita. Maka kalau orang taat, orang sungguh-sungguh menjalani, orang komitmen pada aturan, pada hukum, dia akan selamat. Tapi dikala kita melawan aturan karena keinginan pribadi, karena kemauan pribadi, ambisi pribadi, maka malapetaka yang akan kita hadapi. Maka selama kita berjalan menurut aturan yang ada, yakinlah kita akan mendapatkan keselamatan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.